Di penghujung abad ke-9, ketika dunia masih terpecah oleh batas wilayah dan kepercayaan, berdirilah sebuah kota yang kelak dikenang sebagai jantung pengetahuan manusia. Di tengah gemerlap kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad bersinar bukan karena emas atau pasukan, melainkan karena ilmu. Di kota inilah berdiri Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Sebuah tempat yang bukan sekadar bangunan, tetapi napas intelektual dunia Islam. Di balik tembok istana yang megah dan kolam-kolamnya yang tenang, tersimpan ribuan kitab dari berbagai penjuru peradaban. Yunani, Persia, India, bahkan Tiongkok, disusun rapi seolah semesta dikurung dalam rak-rak kayu. Pada masa itu, orang-orang menggambarkan suasana Baitul Hikmah bak kisah 1001 malam. Para cendekiawan berjalan perlahan di taman bunga istana, berbincang tentang geometri dan pergerakan bintang. Warna-warni pengetahuan mengalir deras di udara. Ahli matematika memperdebatkan aljabar, para astronom menghitung lintasan langit, sementara filsuf menggelar diskusi panjang hingga malam, diterangi cahaya lentera minyak yang bergetar lembut. Baitul Hikmah bukan sekadar perpustakaan. Ia adalah tempat pertukaran gagasan, sebuah ruang di mana pikiran manusia saling beradu, bersatu, dan melahirkan arus besar peradaban. Disinilah ide-ide kuno tidak hanya disimpan, tetapi diuji, diterjemahkan, dan dikembangkan. Dalam kisah ini, kita tidak hanya menelusuri kejayaannya, tetapi juga tragedinya. Bagaimana perpustakaan ini bermula? Apa fungsi utamanya? Siapa saja tokoh besar yang pernah melintasi lorong-lorongnya? Dan bagaimana akhirnya tiba dengan begitu kelam saat pasukan Mongol menyerbu Baghdad? Pada akhirnya, kita juga akan merenungkan warisan abadi Baitul Hikmah bagi dunia modern. Namun sebelum sampai ke sana, bayangkan sejenak suasana Baghdad kala itu. Sebuah kota yang ramai, penuh suara diskusi dan perdebatan ilmiah. Para ilmuwan dari berbagai agama dan latar belakang berkumpul tanpa sekat, membangun jembatan intelektual antara timur dan barat. Baitul Hikmah lahir pada masa awal dinasti Abbasiyah, ketika Baghdad dipilih sebagai ibu kota kekhalifahan. Keputusan ini bukan sekadar politik, melainkan langkah strategis untuk menjadikan kota tersebut pusat ilmu pengetahuan. Pada tahun 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur, yang memerintah dari 754 hingga 775, mendirikan kota Baghdad. Ia membangunnya sebagai pusat kekuasaan baru, mengadopsi tradisi Persia lama, termasuk gagasan mendirikan perpustakaan istana yang terinspirasi dari perpustakaan Kekaisaran Sasanid. Al-Mansur tidak hanya membangun tembok dan istana. Ia mengundang para sarjana dari India dan Persia untuk berbagi pengetahuan tentang matematika dan astronomi. Dengan cara inilah Baghdad perlahan berubah menjadi magnet bagi naskah-naskah kuno dan para cendekiawan asing. Fondasi keilmuan pun diletakkan. Sebuah fondasi yang kelak menjulang tinggi, mengangkat Baghdad menjadi pusat intelektual terbesar di dunia pada masanya. Kemegahan Baghdad terus meningkat, terutama ketika kekuasaan beralih ke tangan Khalifah Harun al-Rasyid. Di bawah pemerintahannya, ribuan buku langka dari Yunani, Persia, dan dunia Arab dikumpulkan dengan dukungan penuh dari sang khalifah yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan, Harun al-Rasyid mengirim utusan ke kerajaan Bizantium, hingga ke Raja Leo di Romawi Timur, hanya untuk mencari manuskrip-manuskrip langka. Istana Harun digambarkan penuh kemewahan, marmer berkilau, taman-taman bunga yang menawan, dan permadani mahal. Namun di balik kemegahan fisik itu, tersimpan kekayaan yang jauh lebih berharga. Warisan intelektual umat manusia. Warisan inilah yang kemudian diteruskan kepada putranya. Dan di tangan sang putra, Baitul Hikmah akan mencapai puncak kejayaannya. Kekayaan intelektual yang dikumpulkan pada masa Harun al-Rasyid tidak berhenti sebagai warisan diam. Ia berpindah tangan kepada putranya, seorang khalifah yang kelak mengubah Baitul Hikmah dari perpustakaan istana menjadi lembaga ilmu paling berpengaruh di dunia abad pertengahan. Puncak kejayaan Baitul Hikmah terjadi di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, yang memerintah antara tahun 813 hingga 833 Masehi. Berbeda dari banyak penguasa lain, Al-Ma'mun memandang ilmu bukan sekadar hiasan kekuasaan, melainkan fondasi kekhalifahan itu sendiri. Ia meningkatkan anggaran Baitul Hikmah secara permanen melalui sistem wakaf khusus. Artinya, perpustakaan ini tidak bergantung pada kemurahan hati sesaat, tetapi memiliki sumber dana berkelanjutan untuk membeli naskah, membayar ilmuwan, menyediakan tinta, kertas, dan fasilitas penelitian. Di masa inilah, Baitul Hikmah mengalami transformasi besar.
Ia tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan kitab, tetapi berkembang menjadi lembaga riset aktif. Para ilmuwan tidak sekadar membaca teks kuno, mereka mengkritik, menguji, dan melahirkan teori baru. Al-Ma'mun mendukung penuh gerakan penerjemahan besar-besaran. Ia memerintahkan ekspedisi ilmiah ke Konstantinopel untuk mencari naskah-naskah klasik Yunani yang tersisa. Dalam kebijakan yang mencerminkan prioritas intelektualnya, karya ilmiah bahkan dinilai lebih berharga daripada harta rampasan perang. Pada masa ini, Baitul Hikmah menjadi pusat kajian berbagai disiplin ilmu. Astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, hingga geografi. Jabatan Kepala Perpustakaan berkembang fungsinya, bukan sekadar pengelola buku, tetapi pengarah riset dan proyek ilmiah negara. Koleksi Baitul Hikmah mencerminkan skala ambisinya. Kitab-kitab tersimpan dalam berbagai bahasa: Arab, Persia, Yunani, Latin, Ibrani, Sanskerta, Syriak, bahkan Tiongkok. Ribuan naskah matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra memenuhi rak-raknya. Para pustakawan bukan pegawai biasa. Mereka adalah cendekiawan pilihan, multibahasa, terlatih, dan seringkali juga penyair. Sepanjang hari mereka menyalin, menerjemahkan, dan merawat manuskrip, menjaga agar setiap teks tetap hidup dan dapat diwariskan. Satu lorong perpustakaan bisa dipenuhi oleh ahli matematika yang sibuk mengaji rumus aljabar. Lorong lain diisi para dokter yang mendiskusikan obat-obatan, diiringi debu tinta dan aroma kulit kitab kuno. Setiap sudut bangunan dipenuhi aktivitas intelektual. Fungsi utama Baitul Hikmah pada masa ini adalah sebagai pusat translasi dan riset. Disinilah lahir gerakan penerjemahan terbesar dalam sejarah dunia Islam. Para sarjana Nestorian dan Kristen Suryani menerjemahkan karya-karya besar dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Galen, Archimedes, dan Brahmagupta ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah memiliki struktur yang sangat terorganisasi. Terdapat departemen penerjemahan, ruang penyimpanan peta dan manuskrip, bagian penjilidan serta perawatan kitab, hingga sistem perpustakaan peminjaman dengan jaminan. Buku boleh dipinjam, tetapi koleksi harus tetap terjaga. Ruang diskusi dan pertemuan juga tersedia. Ilmuwan dari berbagai kepercayaan berebut tempat duduk untuk berdiskusi, berdebat, dan belajar bersama. Dengan pengawasan langsung Khalifah, ilmu pengetahuan dijaga kelangsungannya sebagai aset negara. Para penyalin naskah dan pencetak kodes menerima gaji tetap. Biaya tinta dan kertas ditanggung negara. Semua ini menunjukkan satu hal. Ilmu diperlakukan sebagai investasi peradaban. Lebih dari sekadar gudang buku, Baitul Hikmah menjadi tempat eksperimen intelektual. Disinilah Abu Musa bersaudara, ilmuwan Persia, menulis kitab Al-Jazariyat, yang membahas lebih dari 100 alat otomatis dan mekanis. Di masa ini pula dibangun observatorium pertama Baghdad. Para sarjana mengamati bintang, mengoreksi data astronomi kuno, bahkan memetakan dunia dengan tingkat akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Baitul Hikmah dijalankan bukan hanya dengan kertas dan tinta, tetapi dengan senjata yang lebih kuat. Konsep, teori, dan temuan baru. Fungsi gandanya sebagai tempat penyimpanan sekaligus laboratorium pemikiran, menjadikannya mesin penyalur ilmu yang menghubungkan peradaban kuno dengan dunia Islam modern. Baitul Hikmah bukan hanya bangunan megah atau rak penuh manuskrip. Ia adalah panggung para jenius, tempat lahirnya pemikir-pemikir yang gagasannya masih kita gunakan hingga hari ini. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Al-Khwarizmi, matematikawan Persia yang namanya kelak abadi dalam sejarah ilmu. Di bawah perlindungan Khalifah Al-Ma'mun, ia menulis karya monumental Al-Jabr wa Al-Mukabalah. Kitab ini bukan sekadar teks matematika, melainkan fondasi lahirnya disiplin Al-Jabar. Dari judul kitab itulah kata algebra berasal. Al-Khwarizmi merumuskan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan, sesuatu yang sebelumnya tersebar dalam bentuk-bentuk terpisah di berbagai peradaban. Ia juga mengembangkan sistem angka yang berasal dari India, yang kini kita kenal sebagai angka Arab, dan menerapkannya dalam perhitungan astronomi dan trigonometri. Bahkan istilah algoritma yang kita gunakan di era komputer modern berasal dari pelafalan Latin atas namanya. Warisan Al-Khwarizmi menjembatani matematika kuno dengan sains modern, menjadikan Baitul Hikmah pusat transformasi intelektual dunia. Tokoh besar berikutnya adalah Al-Kindi, filsuf, matematikawan, dan ilmuwan serba bisa.
Ia dikenal sebagai orang pertama yang secara sistematis memperkenalkan pemikiran Aristoteles ke dunia Islam. Namun Al-Kindi tidak sekadar menerjemahkan filsafat Yunani, ia menafsirkannya agar selaras dengan kerangka pemikiran Islam. Melalui karyanya, Al-Kindi membuka cakrawala baru pemikiran rasional. Ia meyakini bahwa akal dan wahyu bukan musuh, melainkan dua jalan yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Selain filsafat, ia juga menekuni kriptografi dan ilmu optika, meletakkan dasar bagi banyak cabang ilmu yang berkembang kemudian. Di lorong-lorong Baitul Hikmah pula kita menemukan sosok Al-Jahiz, penulis dan pemikir yang terkenal dengan karyanya Kitab Al-Hayawan atau Book of Animals. Dalam buku ini, Al-Jahiz membahas dunia hewan, lingkungan, dan hubungan antar makhluk hidup dengan cara yang sangat maju untuk zamannya. Ia mengemukakan gagasan bahwa hewan yang hidup di lingkungan serupa cenderung memiliki nenek moyang yang sama. Pemikirannya sering disebut sebagai bentuk awal teori evolusi sederhana, jauh sebelum konsep serupa dikenal di dunia barat. Melalui Al-Jahiz, kita melihat bahwa Baitul Hikmah bukan hanya tempat ilmu eksakta berkembang, tetapi juga pemikiran tentang alam dan kehidupan. Peran penting juga dimainkan oleh para penerjemah Nestorian dan Kristen Suryani. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Hunain ibn Ishaq, seorang dokter dan penerjemah ulung yang menguasai bahasa Arab, Yunani, dan Latin. Hunain menerjemahkan hampir seluruh karya Galen dan Hippocrates ke dalam bahasa Arab. Ia tidak sekadar menerjemahkan kata demi kata, tetapi memastikan makna ilmiahnya tetap utuh dan dapat dipahami oleh para dokter Muslim. Karya-karyanya tentang anatomi mata dan kedokteran menjadi standar pengajaran medis di Eropa selama berabad-abad. Tokoh lain yang tak kalah penting adalah Thabit ibn Qurra, ilmuwan Sabian dari Haran. Ia menerjemahkan karya-karya besar Apollonius, Archimedes, dan Ptolemaios, sekaligus menulis komentar dan riset matematika yang sangat berpengaruh. Thabit bin Qurra tidak hanya berperan sebagai penerjemah, tetapi juga inovator. Karyanya membantu menyempurnakan geometri dan astronomi, serta menjadi pijakan bagi generasi ilmuwan setelahnya. Bersama Thabit, ada pula Banu Musa, 3 bersaudara ilmuwan yang terkenal sebagai ahli otomasi. Mereka menulis kitab Al-Hiyal, yang memuat rancangan alat-alat mekanis kompleks, dari sistem katup otomatis hingga perangkat berbasis tekanan air. Karya-karya mereka menunjukkan bahwa di Baitul Hikmah, ilmu tidak berhenti di teori. Ia diwujudkan dalam teknologi nyata, alat, mesin, dan sistem yang mendahului zamannya. Tradisi riset yang tumbuh di Baitul Hikmah ini juga memengaruhi ilmuwan generasi berikutnya. Salah satunya adalah Ibnu Al-Haytham, tokoh besar dalam ilmu optika. Meski ia berkarya setelah masa keemasan Baitul Hikmah, eksperimen-eksperimennya tentang cahaya dan penglihatan berdiri di atas fondasi metodologi ilmiah yang dikembangkan di Baghdad. Penguasaan ilmu oleh para ilmuwan Baitul Hikmah melahirkan warisan global. Teori aljabar Al-Khwarizmi menyebar ke Eropa dan berkembang pesat pada masa Renaissance. Karya kedokteran Galen dan Hippocrates yang diterjemahkan Hunain dipakai di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 5 abad. Bahkan dalam diplomasi dan peperangan, pengetahuan menjadi alat tawar-menawar. Seorang sejarawan mencatat bahwa salah satu syarat perdamaian antara Abbasiyah dan Bizantium adalah penyerahan manuskrip karya Ptolemaios. Ilmu menjadi komoditas strategis, dan Baitul Hikmah adalah pusatnya. Penguasaan ilmu oleh para ilmuwan Baitul Hikmah tidak berhenti di dinding perpustakaan. Dari lorong-lorong sunyi yang dipenuhi rak kitab itu, gagasan menyebar ke seluruh dunia. Baitul Hikmah bukan hanya tempat menyimpan pengetahuan, ia menjadi kunci jembatan antara peradaban Arab Islam dengan dunia Yunani, Romawi, dan wilayah-wilayah jauh di timur. Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, Baghdad bukan sekadar ibu kota politik. Ia menjelma menjadi kota ilmu, pusat budaya, dan magnet peradaban. Kota bundar Baghdad dirancang megah, dengan istana, masjid, pasar, dan lembaga ilmu yang terhubung dalam satu denyut kehidupan kosmopolitan. Penduduknya adalah campuran berbagai etnis dan latar belakang. Arab, Persia, Aram hidup berdampingan. Agamanya pun beragam, Muslim, Kristen, Yahudi, Sabian, dan lainnya. Keberagaman ini bukan sumber konflik, melainkan kekuatan intelektual. Setiap komunitas membawa tradisi keilmuannya sendiri. Para cendekiawan Kristen membawa warisan Yunani. Sarjana Persia menyumbangkan matematika dan astronomi. Ilmu India memperkaya sistem angka dan perhitungan.
Semuanya bertemu dan dipertemukan di Baghdad. Kota ini menjadi lintasan sutra budaya. Bukan hanya sutra dan rempah yang melintas, tetapi juga manuskrip, gagasan, dan metode berpikir. Para sarjana dari berbagai penjuru dunia datang ke Baghdad untuk belajar, berdiskusi, dan meneliti. Menurut catatan UNESCO, banyak sarjana Arab dan Persia belajar di Baghdad antara abad ke-8 hingga ke-13. Mereka berkumpul di Baitul Hikmah untuk mendalami matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan geografi. Kemajuan ini semakin dipercepat ketika kertas dari Cina mulai digunakan di Baghdad pada abad ke-10. Sebelumnya, penyalinan kitab bergantung pada papirus dan perkamen yang mahal. Dengan kertas, buku dapat diproduksi lebih banyak, lebih cepat, dan lebih murah. Produktivitas ilmiah Baghdad pun melesat. Baitul Hikmah menjadi simbol semangat ilmiah kota ini. Pemerintah Abbasiyah menyediakan dana, fasilitas, dan perlindungan agar riset terus berkembang. Para pustakawan dan peneliti memiliki status sosial tinggi. Seorang ilmuwan tidak dipandang sebagai penyendiri, melainkan bagian dari struktur negara. Mereka terlibat dalam proyek-proyek besar, pembangunan masjid, penentuan kalender resmi, hingga pengelolaan sistem pengobatan masyarakat. Bursa ilmu di Baghdad berlangsung tanpa sekat agama. Hunain yang beragama Kristen Nestorian, Thabit yang beragama Sabian, dan ulama Muslim bekerja di bawah satu atap. Bahasa mereka berbeda, keyakinan mereka beragam, tetapi bahasa ilmu menyatukan semuanya. Bahkan menurut sebuah catatan yang dikutip media sejarah barat, globalisasi pengetahuan telah terjadi di Baitul Hikmah, sebuah tempat di mana budaya yang berlainan berdialog dalam satu bahasa, rasio dan riset. Selain sebagai pusat ilmu, Baghdad juga berkembang sebagai kota seni dan filsafat. Perpustakaan-perpustakaan lain bermunculan, terinspirasi oleh model Baitul Hikmah. Di Damaskus dibangun perpustakaan besar serupa. Di Mekah, ilmu tasawuf dan filsafat berkembang pesat. Namun Baghdad tetap menjadi primadona. Disinilah lahir puisi ilmiah, rekonstruksi geografi dari perjalanan-perjalanan legendaris Al-Masudi, hingga riset medis lanjutan di rumah sakit Baghdad yang terkenal. Perdagangan sutra dan rempah melalui jalur sutra menjadikan Baghdad kota global. Pedagang membawa kisah dan manuskrip. Sarjana mengirim karya mereka ke Eropa. Ilmu bergerak, berpindah, dan berkembang, menjadikan Baghdad kawah candra di muka peradaban manusia. Namun seperti semua kejayaan besar dalam sejarah, bayangan kehancuran mulai mengintai. Dan kehancuran itu akan datang bukan perlahan, tetapi dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Tragedi itu datang pada tahun 1258 Masehi. Setelah berabad-abad berdiri sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, Baghdad akhirnya berhadapan dengan kekuatan yang tidak mengenal makna buku, pemikiran, atau peradaban. Pasukan Mongol, dipimpin oleh Hulagu Han, bergerak seperti badai dari timur. Kota-kota runtuh satu persatu. Dan Baghdad, permata peradaban Abbasiyah, menjadi target berikutnya. Pengepungan berlangsung singkat, namun dampaknya abadi. Pada tanggal 13 Februari 1258, pasukan Mongol berhasil menembus gerbang kota. Dalam hitungan hari, kota yang sebelumnya dipenuhi suara diskusi ilmiah, derap langkah mahasiswa, dan lantunan perdebatan filsafat, berubah menjadi lautan api dan jeritan. Jalan-jalan yang dahulu ramai oleh penjual kitab kini sunyi, dipenuhi puing dan bara. Madrasah, rumah sakit, masjid, istana, dan perpustakaan, semuanya dijarah. Khalifah Abbasiyah ke-37, Al-Mustasim, ditangkap dan dibunuh. Ribuan penduduk sipil tewas. Di antara mereka terdapat para ilmuwan, para penjaga ingatan umat manusia. Salah satunya adalah Khwaja Muhammad Habibullah Ansyari, penasihat ilmiah istana, yang gugur saat berusaha mempertahankan perpustakaan. Namun tragedi terbesar tidak hanya terletak pada kematian manusia, melainkan pada kematian pengetahuan. Ribuan manuskrip di seluruh perpustakaan Baghdad dihancurkan. Rak-rak kitab dijungkir balikan. Naskah-naskah yang telah disalin dengan tangan selama berabad-abad diseret keluar seperti barang tak bernilai. Menurut kronik sejarah, buku-buku itu dilemparkan ke sungai Tigris. Jumlahnya begitu banyak, hingga air sungai dikabarkan berubah hitam pekat oleh tinta. Seorang sejarawan menulis bahwa kuda-kuda pasukan Mongol dapat menyeberangi sungai di atas tumpukan kitab yang mengambang. Mungkin kisah itu dilebih-lebihkan.
Namun bukan untuk mengagungkan tragedi, melainkan untuk menunjukkan betapa tak terukurnya kehilangan itu. Buku-buku yang tersisa tidak lebih beruntung. Sebagian dijarah, sebagian dijadikan bahan bakar, sebagian kulit penutupnya, yang terbuat dari kulit kambing halus, dijadikan sandal oleh para perampok. Pengetahuan yang dikumpulkan selama lebih dari 2 abad, lenyap dalam waktu kurang dari 1 minggu. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa seorang ilmuwan besar abad ke-13, Nasir al-Din al-Tusi, sempat menyelamatkan sekitar 400.000 naskah dengan membawanya keluar dari kota. Namun jumlah itu hanyalah setitik dibanding lautan ilmu yang telah hilang. Sebagian besar manuskrip hilang selamanya. Kehancuran Baitul Hikmah bukan sekadar runtuhnya sebuah bangunan. Ia adalah runtuhnya simbol peradaban. Gedung megah yang diisi ilmu dari Yunani, Persia, India, dan dunia Islam, yang dirawat oleh generasi demi generasi, yang menjadi jantung intelektual dunia, musnah dalam 1 pekan. Para penyair dan pengelana menulis bahwa dunia kehilangan sesuatu yang setara dengan jatuhnya satu peradaban penuh. Dalam syair-syair lama dikisahkan, para perempuan Baghdad menangis di tepi sungai, para sufi memandang langit, seakan bertanya mengapa ilmu, yang seharusnya suci, harus tenggelam bersama darah manusia. Sungai Tigris menjadi saksi. Airnya membawa tinta. Dan tinta itu membawa kenangan. Tentang sebuah tempat, di mana manusia pernah percaya bahwa pengetahuan lebih berharga daripada emas. Meski bangunan Baitul Hikmah runtuh, meski rak-raknya kosong dan manuskripnya tenggelam bersama tinta di Sungai Tigris, kisahnya tidak berakhir di sana. Karena pengetahuan, seperti api, tidak benar-benar mati. Ia hanya berpindah, dari satu tangan ke tangan lain, dari satu peradaban ke peradaban berikutnya. Ilmu yang telah diserap di Baghdad selama berabad-abad telah menyebar jauh sebelum pasukan Mongol datang. Ia mengalir ke kota-kota dunia Islam, Damaskus, Kairo, Cordoba, Samarkand, lalu menyeberang ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Para sarjana Muslim dan Yahudi menerjemahkan kembali karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin. Kitab-kitab tentang aljabar, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang dahulu dirawat di Baitul Hikmah kini dibaca di biara-biara dan universitas Eropa. Dengan cara inilah, api Baghdad menyala kembali. Dalam bentuk Renaissance. Baitul Hikmah memang lenyap secara fisik, tetapi ia hidup sebagai gagasan. Banyak pengamat sejarah menyebutnya sebagai lambang kemajuan ilmiah Islam klasik. Ensiklopedia Britannica mencatat bahwa Baitul Hikmah sering dibayangkan sebagai pusat kolaborasi pikiran terbesar di Baghdad dan jantung peradaban ilmiah pada masanya. Di abad modern, semangat House of Wisdom tidak dibiarkan menjadi sekadar legenda. Di Irak, khususnya di kota Najaf, berdiri institusi penelitian yang mengambil nama Baitul Hikmah sebagai penghormatan terhadap warisan tersebut. Organisasi internasional seperti UNESCO juga menyoroti peran Baghdad sebagai pusat studi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan geografi antara abad ke-8 hingga ke-13. Dunia akhirnya mengakui, perkembangan ilmu dalam peradaban Islam bukanlah catatan pinggir sejarah, melainkan bagian dari kekayaan budaya bersama umat manusia. Namun warisan itu tidak berhenti di Timur Tengah. Melalui proses panjang penerjemahan Arab Latin, karya-karya Galen, Ptolemaios, Hippokrates, dan ilmuwan Muslim kembali memasuki Eropa. Buku-buku medis dari Baghdad menjadi dasar pengajaran kedokteran di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun. Peta-peta langit yang disusun ulang oleh astronom Abbasiyah menjadi fondasi astronomi modern. Perhitungan Al-Khwarizmi membuka jalan bagi matematika komputasional. Sejarawan terkenal Bernard Lewis bahkan menulis bahwa dunia Islam adalah pewaris perpustakaan Helenisme ketiga, setelah Yunani kuno dan dunia Kristen Barat. Artinya, meskipun pasukan Mongol membakar buku-buku, mereka tidak bisa membakar ide, nilai, metode berpikir, dan semangat ilmiah Baitul Hikmah telah menyebar terlalu jauh untuk dimusnahkan. Ia berputar melalui waktu, menunggu zaman baru, untuk tumbuh kembali. Dari kisah Baitul Hikmah, manusia modern dapat memetik pelajaran yang tidak pernah usang. Bahwa ilmu pengetahuan bukan milik satu bangsa, bukan milik satu agama, bukan pula hak istimewa satu zaman. Institusi ini mengajarkan bahwa pengetahuan tumbuh ketika peradaban membuka diri, ketika perbedaan tidak dijadikan tembok, melainkan jembatan.
Di lorong-lorong Baghdad abad pertengahan, orang-orang dengan keyakinan berbeda duduk berdampingan, menunduk pada kitab yang sama, menatap langit yang sama, dan mengajukan pertanyaan yang sama tentang semesta. Hari ini, ketika dunia kembali terpecah oleh konflik, ideologi, dan kecurigaan, semangat lintas budaya yang pernah hidup di Baitul Hikmah terasa lebih relevan dari sebelumnya. Tak mengherankan bila rakyat Irak modern berusaha menghidupkan kembali tradisi itu. Upaya dilakukan melalui pengembangan perpustakaan digital, restorasi manuskrip kuno yang tersisa, pendirian pusat kajian sains yang terhubung dengan jaringan internasional. Semua itu adalah usaha untuk menyalakan kembali api yang pernah hampir padam. Meski ratusan tahun telah berlalu, citra perpustakaan agung di tepi sungai Tigris itu masih hidup dalam imajinasi dunia. Ia menjadi simbol bahwa kekayaan sejati umat manusia bukanlah emas, bukan pula wilayah kekuasaan, melainkan pengetahuan. Kisah Baitul Hikmah adalah kisah tentang dua hal yang selalu berdampingan dalam sejarah manusia: kejayaan dan kehancuran. Dari jendela perpustakaan megah itu, dahulu manusia melihat masa depan yang dibangun oleh ilmu. Sementara dari puing-puingnya, kita belajar betapa rapuhnya warisan peradaban jika ia tidak dijaga. Seandainya kita bisa kembali menyusuri lorong-lorong Baitul Hikmah, mungkin kita akan merasakan getaran tekad para pustakawan. Orang-orang yang rela mengabdikan hidupnya untuk menjaga kitab, menjaga ide, menjaga ingatan umat manusia. Kini, tugas itu berada di tangan kita. Mengenang, menjaga, dan membangun kembali semangat tersebut dalam bentuk baru. Semoga api kebijaksanaan Baitul Hikmah kembali menyala, menerangi generasi yang akan datang, mengajak mereka untuk meneliti, mempertanyakan, dan menemukan. Seperti yang pernah dilakukan para ilmuwan Baghdad berabad-abad lalu. Karena sejatinya, pengetahuan tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berpindah ke tangan-tangan yang siap merawatnya. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar sudut pandangmu. Bagikan video ini kepada teman-teman yang mencintai sejarah dan pengetahuan. Dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.